Waktu dipegang sama Mas Aris, wow, luar biasa nih. Makin keren Pak ya. Keren, pakai keren banget deh. Keren banget. Jadi di sini tuh kita paksa semua, modelnya by paksa. Pokoknya kamu harus bisa. Ya. Mas Faris ini bisa nyanyi, Mas Agung penyanyi juga, ini penyanyi juga, udah terkenal sampai luar negeri. Sama bule ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mitra darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Senang sekali rasanya hari ini bersama kita sudah ada Bapak Lili Hartanto. Beliau ini merupakan Kepala Subbagian Tata Usaha BPTD kelas 2 Kalimantan Barat. Hari ini sepertinya reuni ya Bapak ya. Antara reuni sebelumnya, sedikit informasi juga, Pak Lili ini pernah menjabat sebagai pengawas pelayanan terminal Tidar Magelang juga pada tahun 2020 dari bulan Maret sampai Agustus juga. Selamat datang di Terminal Tidar Magelang Bapak. Siap. Dan Welcome back gitu ya. ya welcome back Bapak. Selanjutnya juga sudah ada pengawas satuan pelayanan terminal Tidar Magelang, tentunya Pak Aris Mujiono. Selamat siang Pak Aris. Semangat siang Mas Agung. Dan yang terakhir ada Mas Aryo Hananto, penguji kendaraan bermotor terminal Tidar Magelang. Mungkin Mas Aryo ini juga sudah mengalami dari zamannya Pak Lili ya, Mas Aryo. Betul Mas Agung, Ya, selamat benar. siang Mas Agung. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang terminal Tidar Magelang Bapak, seputar terminal Tidar Magelang atau pengembangan ke depannya gimana, atau kesan-pesan, terus perbedaan dari zaman Bapak sama zaman sekarang apa nih? Setelah melihat terminal Tidar yang sekarang gimana nih Pak pendapatnya? Oke, izin Pak Aris dan Mas Haryo dan rekan semuanya. Yang pertama ya, jadi saya selalu rasa rindu ya, karena saya pernah di sini meskipun hanya 6 bulan, namun banyak hal yang bisa saya petik luar biasa pada saat itu. Saya pada saat itu di bulan Maret kalau tidak salah ya, pas ada COVID itu kami dimutasi dari UPPKB Tanjung Brebes ke Terminal Tidar. Satu hal yang sampai saat ini Mas Agung, yang selalu saya ingat ya sampai detik ini, saya sangat didukung oleh Mas Aris dan teman-teman ya, tentunya teman-teman luar biasa. Kita tahu bahwasannya pada saat tahun 2020 gencar-gencarnya COVID-19 ya. Ya. Jadi saya dengan Mas Aris dan teman-teman berupaya memberikan yang terbaik ya untuk Kota Magelang. Pada saat itu kami berkolaborasi ya dengan kepolisian, dengan pemerintah kota, kemudian dengan Dinas Perhubungan Kota Magelang dan Dinas Kesehatan ya. Tentunya semua atas restu dari Pak Seda waktu itu, Pak Joko Budiono kalau tidak salah ya. Tolong Mas Aris kalau salah diluruskan ya. Jadi kami selalu memantau, kemudian sampai saat itu sampai jam 4 pagi ya untuk memonitor segala sesuatunya terkait dengan kedatangan dan keberangkatan penumpang ya. Jadi kami memonitor setiap harinya. Jadi kita harus bikin report kepada Pak Wali, kemudian dengan Pak Seda dan tentunya BPTD selaku pembina ya, selaku atasan kita. Jadi alhamdulillah atas dukungan dari rekan-rekan semuanya yang tak kenal lelah ya, pada saat itu kami membuat klasifikasi, membuat laporan terkait dengan bagaimana kita harus memeriksa penumpang pada saat itu. Next kemudian kita ya nggak lama ya pada saat itu. Kemudian kita bagaimana, kita sudah ngobrol dengan Pak Wali ya, tentunya Pak Wali juga mengatakan bahwasannya ini Terminal Tidar ini dibangun tahun 1990 kalau tidak salah. Dan Pak Wali, gimana nih Mas Lili? Ini udah cukup lama ya, jadi bangunannya juga sudah cukup lama, bagaimana untuk renovasi. Saya waktu itu sambil bercanda dengan Pak Wali ya,
Pak Wali bisa-bisa saja ya, tapi ada tapinya. Eh, jadi harus ada satu dokumen yang bisa menjadikan pedoman kami, yaitu kepemilikan lahan. Pada saat itu Mas Agung, saya ada Mama Saris diskusi ya, Bang, satu ruangan, saya nggak mau pisah sama Mas Saris waktu itu. Ruangannya di pojok, Mas Saris itu orangnya gak enakan. Pak Lili, saya keluar, janganlah sini aja, ngapain itu kan. Jadi kalau saya ada satu permasalahan, saya mesti discuss dengan beliau. Iya. Pada saat itu saya cerita sama Mas Haris, Mas gimana nih Mas Haris ini harus artinya alhamdulillah gayung bersambut. Pak Sekda juga saya curhati, boleh saja Pak Wali juga oke, kalau begitu harus ada ininya kan, sertifikat tadi. Iya betul Mas Agung, artinya Pak Wali pada waktu Pak Sigit ya Mas Haris, Pak Sigit langsung panggil kepala BPKD kalau tidak salah waktu itu Mas Iwan kalau tidak salah ya. Mas Iwan tolong dibantu sama Mas Li deh untuk merealisasikan terkait dengan status lahan. Kalau tidak salah ini 2,3 ya, 2,3 hektar ya. Iya, nah itu ternyata masih dalam bentuk pemetakan itu. Pemetakan, alhamdulillah atas upaya dari Pak Wali dan jajarannya, dalam waktu 3 bulan selesai Mas Haris ya. Saya masih ingat itu hari Jumat, saya Jumatan dengan Mas Haris, kemudian langsung ke pendopo ya. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Dirjen pada waktu itu, Pak Budi Setiadi. Betul. Nah sejak itu kita sudah berancang-ancang untuk bagaimana ini terminal bisa direnovasi atau revitalisasi. Nah, ini satu titik poin yang menjadi titik balik modal kita untuk bisa mengarah ke sana. Nah, di situ Pak Wali sama Pak Dirjen sudah gayung bersambut ya di pendopo itu. Alhamdulillah seiring dengan berjalan waktu, saya kalau udah salah itu Juli ya Mas Haris ya, Juli penyerahan, saya Agustus tanggal 18 dapat mutasi promosi Kalimantan Selatan. Nah, saya udah Mas Haris ini monggo Mas Haris nanti bisa dilanjutkan itu. Dan saya selalu memonitor apa kegiatan-kegiatan yang ada di Tidar. Iya, benar. Baik itu IG-nya saya pantau, dan saya kemarin dalam waktu dipegang sama Mas Haris, luar biasa nih. Makin keren Pak ya. Keren. Pakai keren banget deh. Keren untuk sementara itu dulu Mas Agung, nanti kita berkembang nanti ya. Oke ya. Mungkin Pak Aris bisa diceritakan sedikit nih Bapak, kira-kira banyak sekali kan udah inovasi kita ya Pak, mungkin Pak Lili yang belum tahu. Nggak, kalau ngomong sama Pak Lili itu kita berguru aja deh. Tapi paling kan juga kita ceritakan juga kepada Pak Lili juga bagaimana perkembangan terminal Tidar ini setelah direvitalisasi ya. Iya. Jadi mau cerita pada Pak Lili, jadi paling enggak yang sudah ini setelah direvitalisasi itu kan kita revitalisasi mulai tahun 2022 ya. 2022 Pak. 22 Bapak. 22 ya, setahun ya. Mulai September Bapak menizin. September 22. Pak Joko itu pensiun Agustus 2023. Oh iya. Ya paling tidak kita mungkin setelah revitalisasi hampir kurang lebih 1 tahun, kita tuh beroperasi per 1 Juli Pak Lili. 1 Juli 2023. Nah terus terang aja kan kita sejak itu kita melangkah sejak dibangun itu tekad kita itu paling nggak bagaimana caranya ke depan terminal itu bisa sekelas dengan bandara. Benar-benar kita pengen merubah semuanya. Jadi yang pertama kita rubah adalah dari sisi pelayanan. Bagaimana kita bisa mewujudkan satu pelayanan prima di terminal Tidar gitu Mas Agung ya. Iya Bapak. Tapi ini kalau saya cerita sama Pak Lili itu kayaknya ini ya nggak enak. Mungkin gimana perasaan Bapak aja deh Pak, udah ketemu Pak Lili lagi. Iya, yang penting ini ketemu sahabat lama. Iya, ketemu sahabat lama. Ketemu sahabat lama. Ya alhamdulillah
Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Iya, mereka sehat-sehat semuanya. Dulu saya tahu bagaimana beliau di sini, luar biasa juga. Jadi yang namanya organisasi itu akan selalu ada perubahan. Perubahan, promosi mutasi ya Pak. Ya. Iya, promosi, mutasi. Suatu saat mungkin saya pun mungkin dimutasi di tempat yang lain mungkin ya. Tapi paling enggak ada rekam jejaknya. Ini yang sering dipesankan oleh beliau ke saya. Legasinya ya Bapak. Legasinya. Kalau legasinya beliau itu paling tidak pada zaman itu paling tidak sertifikat udah keluar. Iya, Jadi ada serah terima. Serah terima sertifikat secara resmi dari Pak Wali ke kementerian ya, kementerian perhubungan. Iya, dan itu ya tergantung pimpinannya juga. Nah, zaman itu kan Pak Lili sudah bisa sertifikatnya sudah jadi. Iya. Terus kemudian zaman Pak Jokonya zaman di perencanaannya. Iya, perencanaannya itu ada disusun untuk DID-nya. Nah, tahap saya inovasinya ya. Mengembangkannya. Tapi banyak yang kita kembangkan. Iya. Banyak yang kita kembangkan tidak hanya satu, Pak. Banyak. Luar biasa. Banyak. Yang penting ini sejalan dengan visi kita. Kita punya visi 3. Jadi di samping kita akan menerapkan pelayanan prima di Terminal Tidar, bagaimana caranya Terminal Tidar itu nanti bisa menjadi pusat perekonomian, pusat kegiatan, dan pusat keselamatan, pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Dan kita selalu melangkah ke sana. Satu demi satu kita wujudkan. Ya, termasuk pelayanan prima salah satunya kita sudah punya website sendiri. Jadi kita sudah ada www.terminaltidar.id. Ini kayaknya di Jawa Tengah kalau boleh bangga ini satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Dan ini nggak boleh katanya. Di sini sudah ada terkait dengan seluruh kinerja Terminal Tidar pun sudah ada. Bahkan terkait dengan produksi misalkan ini di sini sudah ada real time Pak Lili. Ini saya sedikit cerita aja, misalkan kaitan dengan produksi misalkan gitu ya. Di sini sudah ada produksi real time-nya sudah ada. Ini sebagai contoh di sini misalkan. Coba di bawah sampai ke bawah kita sekarang tanggal 20 coba 20. Nah 20 November ini kendaraannya yang masuk bis akapnya 105 ya. Ini bis akap ya. Penumpang ini real time, begitu dia nambah penumpang, misalkan di inputting data dia langsung masuk di sini juga, otomatis ya, otomatis semuanya juga. Ini paling tidak misalkan harapan kita memang untuk bagaimana kita bisa memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat, termasuk informasi tarif semua ada di sini, rute, tarif, terus kemudian jurusan, berita-berita kita semua ada di sini. Ini kita gunakan sebagai jendela untuk informasikan luar di sini. Jadi saya pengen benar-benar mewujudkan satu pelayanan prima di Terminal Tidar. Ini banyak Pak yang kita lakukan di sini. Nanti mohon arahannya. Yang pertama website, yang kedua sistem kita bangun sendiri juga, sudah jadi juga. Sampai ada announcernya. Jadi begitu bis masuk pun dia akan ada pemberitahuan secara otomatis dengan bantuan EA. Ini contohnya mungkin Mas ini. Nah, ini kalau ini sistem yang kita bangun. Ini jam sekian dari jam 0001 sudah ada 240 kendaraan bis yang keluar masuk di sini. Ini udah jadi juga. Ini real sampai sudah diketahui juga dia like jalan tidaknya juga sudah diketahui. Nah ini ada. Misalkan yang merah itu dia nggak like jalan, dan itu kita berikan tindakan di situ. Ini kita buat semuanya dengan by system. Ini sudah kita bangun juga, termasuk sampai untuk memudahkan ke masyarakat kita bangun juga untuk announcernya Pak Didi. Coba Mas Faris, announcernya coba tunjukkan. Ini mumpung ada mantan Wasatpol gitu kan. Wasatpol Tidar ya Pak. Wasatpol Tidar zaman dulu ya kan. Ada announcer itu, jadi announcer itu adalah salah satu kemudahan juga inovasi dari kita ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini kayaknya satu-satunya baru di Indonesia hanya baru ini.
Jadi saya benar-benar pengen mewujudkan terminal itu nanti benar-benar bisa sekelas dengan bandara. Nah ini announcernya coba Mas Faris coba. Ini kita pamer sekalian, flexing sekalian ini. Ya harus. Nah ini announcernya nanti seperti ini dia. Ini baru nggak bunyi sih, belum ada bis masuk. Nanti kalau ada bis masuk, real time-nya kelihatan. Langsung ya Mas? Langsung, jadi begitu ada pemberitahuan. Dan sekarang setelah ini rame Pak ini. Jadi kan mungkin bisa dilihat di belakang kita kan rame banget penumpang. Udah full nih tempat duduknya Pak ya. Iya. Ada pojok musik juga. Iya. Wah ini harus coba ntar nih. Iya harus nyanyi kita nanti Pak ya. Iya, boleh Pak. Siap Bapak. Mas Aryo ini penyanyinya utama. Iya. Nah ini yang announcer itu. Ini semuanya otomatis. Ya begitu dia ini muncul, langsung dia memberikan satu informasi. Bus Haryanto dengan nomor kendaraan KA7080OB, tujuan Terminal Juangan, sudah memasuki Terminal Tidar Magelang. Harap penumpang bersiap-siap. Terima kasih. Nah, sudah ada informasi juga di monitor-monitor itu kan di bandara. Sudah ada juga. Banyak yang kita kembangkan di situ. Kalau ini dari sistem pengembangan ini untuk sistem informasinya. Terus kemudian kalau dari sistem kegiatannya juga sesuai dengan visi misi kita itu bagaimana caranya ke depan bisa menjadi pusat kegiatan. Banyak, ini terusan kita promosi terus, mendatangkan banyak kegiatan di sini. Ini rutin. Alhamdulillah ini sudah rutin banyak yang melaksanakan kegiatan di Terminal Tidar. Antara lain nih yang paling enggak kemarin sudah ada event Tamiya, sudah ada event Ekraf 10 hari sudah ada. Terus kemarin dari Untidar 3 hari, besok ada konser juga tanggal 7. Ini tadi barusan saya ditelepon anggrek juga ada anggrek nasional di sini. Iya di lantai 2. Jadi benar-benar ke depan ini Terminal Tidar akan menjadi satu pusat kegiatan. Yang terus ke depan juga ini saya pengen membuat terminal benar-benar nyaman Pak Didi. Sekarang kita sudah punya kalau yang di depan terminal kan saya pengen bikin sudah nanam anggur 10 pohon. Nanti di depan tuh saya pengennya kalau kemarin konsepnya pengennya mungkin hanya sekedar shelter anggur. Besok ini setelah kita renung-renungkan lebih bagus kalau kita bikin taman anggur. Taman anggur di situ, ini kayaknya nanti bakal jadi wajah baru nanti. Kalau jadi taman anggur, kemarin saya diskusi dengan orang Bapeda, namanya Bu Yeti, itu kepala bidang di situ. Beliau memang ahlinya di bidang untuk landscape. Ini baru dibuatkan desainnya. Jadi nanti kayaknya cenderungnya ke taman anggur. Taman anggur ya Pak, bukan? Taman anggur, nggak sekedar shelter lagi, tapi ke taman anggur. Jadi kalau jadi taman anggur, di situ pengunjung atau mungkin penumpang itu masuk ke terminal itu udah disuguhi dengan anggur-anggur itu dia sudah kelihatan hijau, merah, bergelantungan gitu. Nah nanti paling enggak orang itu akan merasa udah nyaman duluan. Ini harapan kita ke situ hari ini nanti. Nah ini paling enggak terus kemudian kita udah bikin koperasi juga. Koperasi sudah jadi, rencananya kemarin saya dengan teman-teman kita nanti akan menyediakan bibit-bibit anggur. Itu nanti melalui koperasi. Jadi biar nanti yang jualan koperasi ya Mas Agung ya. Iya benar Pak. Mas Agung yang jualan ya. Siap Pak, saya siap. Jadi saya pengen benar-benar merubah terminal ini benar-benar nanti ke depan targetnya 2-3 tahun sudah benar-benar punya wajah baru. Termasuk desain untuk tadi visi mewujudkan taman lalu lintas modern atau mungkin menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Kita sudah punya desainnya Pak. Jadi, mungkin yang ini dulu Mas Agung yang desain terminal dulu lokasinya coba. Kami sudah memiliki ini rencana
pengembangan terminal ke depan itu seperti apa kita udah ada. Nah ini yang petanya tadi mas, petanya aja dulu. Nah yang hijau itu kan dulu yang kios-kios selama Bali. Ini dia akan muter di situ, nanti akan kita bangun taman lalu lintas modern. Itu kurang lebih luasnya 6.000 meter persegi. Nah terus kemudian yang di biru ini nanti akan kita gunakan untuk parkir, saya pindahkan semua yang di depan itu. Yang di depan itu pindahkan ke belakang, terus kemudian nanti ini akan digunakan untuk parkir umum sekaligus untuk tempat space event. Event nanti sudah mulai tanggal 7 itu di belakang sini nanti. Jadi saya sedikit cerita kembali, promosi terus. Jadi fungsi saya di samping Wasatpel sekarang itu sebagai marketingnya Terminal Tidar. Memang harus begitu. Marketingnya Terminal Tidar, kita cerita ke sana kemari bagaimana konsep pengembangan Terminal Tidar ke depan, terus kemudian apa yang bisa digunakan masyarakat di sini, banyak. Ya alhamdulillah, satu demi satu sudah terwujud. Harapan kita selalu melangkah terus untuk mewujudkan semuanya. Dan termasuk ini sedikit, kalau ini sekarang saya pamer dikit sama Pak Lili ya. Kita dapat penghargaan Pak Lili. Iya, barusan kemarin Bapak ya. Baru aja kemarin kita dapat Kategorinya Magelang Innovation Award kategori dari inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan publik kemarin. Jadi karena banyaknya penataan kita dalam artian dari sisi pelayanan, terus kemudian dari sisi informasi, dari sisi banyak kriterianya. Alhamdulillah Pak Wali memberikan satu penghargaan kepada kita, termasuk yang rutin kita laksanakan termasuk podcast ini Pak. Iya. Ini kita gunakan untuk media sosialisasi, untuk media Promosi, media pamer juga Mas Agung ya. Iya. Ya alhamdulillah Pak Lili, paling enggak ini kita mau arahan juga dari Pak Lili. Kira-kira nanti apa yang bisa kita kembangkan lagi. Mungkin beliau sekarang kan beliau pengen tertarik untuk investor kan bisa juga. Bisa. Ya, kan, biasanya kalau orang udah masuk Kalimantan tuh jadi toke Kalimantan ya. Udah punya usaha aja Bapak di sana. Jadi memang saya terus terang ya, Mas Agung ya sama Mas Aryo ya. Saya tuh menaruh harapan besar ya. Apa yang menjadi harapan saya waktu itu ya. Itu saya sering diskusi dengan bagaimana nanti pengembangan Terminal Tidar untuk ke depan minimal 5 tahun ke depan pada saat tahun 2020 sampai 10 tahun ke depan. Nah ini saya bersyukur ya Mas Aris sudah melakukan suatu inovasi yang luar biasa ya. Jadi memang tugas Korsatpel itu memang memberikan satu warna, memberikan satu inovasi ya, mengajak teman-teman agar supaya tidak stuck di satu titik. Jadi artinya sekarang ada satu pengembangan ya, tidak menutup kemungkinan nanti tidak bisa jadi Tirto Nadia kedua Mas Aris ya. Ini kita semua yang di dunia itu mesti serba mungkin ya. Tergantung pada top leadersnya, leadershipnya seperti apa. Jadi saya tekankan pada teman-teman Korsatpel yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi setiap 3 bulan kami evaluasi Mas Aris. Saya diskusi dengan Pak Kabele ini kalau tidak memenuhi apa yang menjadi standar-standar kita ya kita centil-centil gitu. Ayo. Jadi tugas kalian memang harus selalu bergerak dan bergerak. Apa ide apa yang bisa dituangkan ke dalam pengembangan suatu terminal. Memang terminal apa yang dikatakan oleh Mas Aris luar biasa dan itu memang sudah logik ya karena memang arahnya sesuai dengan harapan dari pemerintah ya berdasarkan dengan Undang-Undang 23 ya tahun 2014 kalau tidak salah ya tentang pemerintahan daerah itu memang alhamdulillah dengan adanya undang-undang itu sebagian urusan pemerintah daerah diserahkan kepada pusat. Apa itu? Yaitu terminal. Dan jembatan timbang. Dan ini memang pemerintah pusat luar biasa untuk merubah satu pola mindset agar supaya terminal itu
memberikan satu pelayanan prima, tidak hanya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, tapi ada satu sektor-sektor yang bisa disentuh. Apa itu? Menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar, UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sekitar. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Mas Aris dan jajarannya ya di Tidar itu sudah merupakan satu tahapan-tahapan yang luar biasa dalam waktu yang boleh saya katakan ini Singkat sekali ya, Pak ya. luar biasa. Jangan dikira saya tidak monitor terminal Tidar. Ya. Sampai ini pembangunan sampai kapan? Saya selalu tanya sama Mas Aris. Alhamdulillah ini broadcast ini cikal bakalnya di tempatnya Mas Haris dulu ya, di rumah itu ya Mas Haris ya. Jadi, ayo Mas Haris. Alhamdulillah ini sudah dikunjungi oleh bapak-bapak kita yang dari pusat, Pak Dirjen, Pak Direktur, dan Pak Kabale tentunya ya. Dan alhamdulillah saya ini merupakan suatu kehormatan Pak Aris, saya bisa berdiskusi lah ya. Bahwasanya saya secara artinya saya punya hubungan emosional dengan Tidar ya, luar biasa Mas Agung ya. Jadi saya sampai selalu bicara dengan Pak Sigit pada saat itu ya, Pak Sigit ini progresnya seperti ini. Alhamdulillah sudah dilakukan oleh Mas Aris setelah direnovasi ya, itu ternyata banyak pengembangan yang dilakukan oleh Mas Aris. Alhamdulillah ini luar biasa, keren Pak ya. Keren ya, pakai banget kerennya, keren banget. Kita udah berarti udah bisa jadi satu lagi ceritakan Mas Agung. Nanti kita aja podcast bukan podcast, pojok musik ya. Oh, luar biasa. Pojok musik sudah hadir setiap hari. Ini Mas Agung, saya itu waktu itu waktu ada Mas Agung, Mas Raka kenal kan? Mas Raka tahu ya. Sampai ayo yuk kita bikin grup musik yuk ya. Tidar akustik. Kaosnya juga udah ada dulu. Betul Bapak. Alhamdulillah saya selalu memonitor itu ada satu pojok musik. Loncatannya luar biasa ya. Kenapa musik itu ada? Karena musik adalah menyeimbangkan antara psikis, antara pemikiran, dan saya yakin ya artinya kalau kita bermusik ada satu heartnya itu keluar gitu. Jadi feel keluar, jadi rasa empati itu mesti ada, kepedulian mesti ada. Bagus itu Mas Haris. Iya. Mantap. Udah ada juga vokalisnya nih Bapak. Sekarang semuanya bisa nyanyi di sini Pak. Harus ya. Jadi harus. Ini artisnya banyak. Paris juga bisa nyanyi. Jadi di sini itu kita paksa semua. Modelnya by paksa. Pokoknya kamu harus bisa. Mas Faris ini bisa nyanyi, Mas Agung penyanyi juga, ini penyanyi juga, udah terkenal sampai luar negeri. Sama bule ya Bapak ya. Jadi memang meskipun saya hanya 6 bulan, tapi luar biasa kesannya tuh, waduh, sampai ke bawah kemana-mana kan. Iya Bapak. Setiap saya ke Jawa, saya mesti telepon Mas Haris, Mas, ada waktu enggak nih? Jadi saya pengen lihat Tidar. Alhamdulillah saya ada di sini ya. Luar biasa Tidar itu. Mudah-mudahan kedepannya Mas Haris nanti yang belum ya Mas Haris yang belum disentuh, insya Allah bisa ada usulan-usulan dari BPTD kan, seperti itu. Dan intinya ini kita sporting untuk anak-anak muda Mas Haris ya, seperti Mas Agung, Mas Arya dan Mas siapa tuh? Faris ya, kita dorong ke depan. Jangan puas di titik ini, Mas Haris. Seperti itu. Jadi harus berinovasi, Mas Haris. Kita terapkan bottom up. Apa yang menjadi ide teman-teman silahkan. Saya yakin dengan tipikal Mas Haris pasti beliau mengakomodir apa yang menjadi masukan-masukan dari teman-teman. Sekarang modelnya kan
bottom up, bukan top down tapi bottom up. Gitu Mas Aris. Siap Pak Lili. Baik Bapak. Termasuk ini belum kita ceritakan nih konsep Apa taman tuh? lalu lintas modernnya. Oh iya benar. Jadi kayak gini Pak Ini Lili. pengen tahu nih, aku pengen tahu nih. Nanti bisa berkolaborasi apa yang menjadi ilmu di Tidar ya. Nanti kita transfer Iya benar. ke Di Siandawa, gitu kan. di Kalimantan Barat ya Bapak ya. Nah itu dia. Yang penting Ada berapa terminal di sana Bapak? terminalnya itu cuma satu Mas. Oh, Cuma saya di bawang sana, aja Pak. cuma di sana kan ada ALBN ya, Iya. antar lintas batas negara, ya. Jadi ada trip yang ke Brunei dan trip yang dari Kuching, Sarawak, Sarawak, Malaysia. Jadi Malaysia, jadi gitu. Ya. Coba tampilin ini Mas Iya, Aris. Yang- silakan. Nah ini yang mau Teater dan taman lalu lintas ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat baik secara teori maupun secara praktek di jalan dalam simulasi berkendara secara nyata bagi anak usia TK, SD, hingga usia SMP. Taman lalu lintas ini akan menjadi salah satu branding dari Terminal Tidar dan menjadi salah satu tempat wisata yang mampu mengedukasi masyarakat tentang taat berlalu lintas sejak dini. Semua pengunjung maupun pendatang yang melakukan transit pada terminal ini dapat memanfaatkan fasilitas di taman sembari menunggu keberangkatan bis yang mereka tumpangi. Pengunjung yang datang dan memarkirkan kendaraannya dapat secara langsung melihat teater 5 dimensi ini dengan ornamen khas Terminal Tidar berupa bentuk gunungan Jawa di bagian fasad. Pengunjung akan diarahkan menuju ke lobi dengan tempat pembelian tiket serta tempat penitipan barang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa takut barang bawaannya tertinggal. Terdapat 2 ruang teater yang masing-masing mampu menampung 122 orang. Teater ini dirancang mampu memberikan experience nyata dengan adanya efek 5 dimensi. Setelah diberikan edukasi, pengunjung akan diarahkan untuk melakukan simulasi pembuatan scene. Bagi orang tua yang menunggu anaknya, terdapat ruang tunggu di lantai 2 dengan view langsung menuju ke arah trek lalu lintas sehingga dapat memantau aktivitas anak mereka dengan baik. Terdapat pula area outdoor sebagai ruang santai dengan view menuju sungai dan pepohonan yang berada di belakang terminal. Taman lalu lintas ini memiliki tempat parkir bagi kendaraan simulasi dengan kapasitas sebanyak 50 kendaraan dengan masing-masing memiliki fasilitas untuk melakukan charge atau isi ulang bahan bakar. Trek lalu lintas yang ada dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan jalan dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan kendaraan simulasi. Terdapat pula berbagai macam rambu yang telah disesuaikan dengan kondisi jalanan yang ada. Jalanan yang ada dibuat semirip mungkin dengan realita jalanan yang ada di Indonesia dengan menghadirkan berbagai macam ornamen jalan seperti pertigaan, perempatan, jalan berliku, jalan menanjak, jalan menurun, jalan buntu, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula kereta api kecil yang mampu membawa pengunjung di bawah pendampingan orang tua untuk dapat turut serta menikmati taman lalu lintas ini. Nah ini Pak Lili, ini ke depan yang ingin kita wujudkan lagi, mimpinya itu kita bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas, harapan kita. Dan ini desain ini sudah menyesuaikan dengan lahan kita. Lahan. Ya kurang lebihnya 6.000 meter nanti. Cukup itu Mas. Cukup ya. Cukup lumayan. Jadi paling enggak ya harapan kita nanti ke depan benar-benar Terminal Tidar ini bisa menjadi wajahnya Kementerian Perhubungan yang ada di daerah. Jadi Harapan saya semua seperti matra kena ya. Iya. Jadi paling tidak di samping kita melakukan pelayanan yang prima untuk penumpang atau bis,
juga kita bisa mewujudkan perekonomian, pusat kegiatan, dan pusat pendidikan keselamatan lalu Dan lintas. edukasi ya tentunya. Edukasi. Di situ target kita paling enggak 100.000 orang bisa berkumpul di sini. Per tahunnya target saya mungkin kita misalkan dikaitkan dengan PNBP, mungkin bisa kita cari PNBP 3 miliar pun bisa dari sini. Ini cerita mohon izin. Jadi begini Mas Haris, Oke. ya sebagai pengawas satuan pelayanan memang harus demikian. Jadi nggak ada cerita duduk-duduk aja nggak bisa ya. Jadi memang harus ada inovasi dan tentunya kita harus semua mimpi dulu. Mimpi kemudian kita tuangkan ke dalam suatu perencanaan kan Iya. begitu. Bagaimana ke depannya? Ada timelinenya. Ya, tentunya Mas Haris selaku pengawas satuan pelayanan ya harus memberikan satu justifikasi yang jelas, meyakinkan Iya benar. pihak-pihak yang kompeten untuk itu ya, kemudian meyakinkan pada pimpinan kita dengan harapan ada satu sporting dari beliau-beliau itu. Ya dari Jadi atasan itu, ya Pak. Nah itu yang penting luar biasa. Jadi memang diawali mimpi dulu, mimpi kemudian dituangkan dalam perencanaan. Kemudian kita meyakinkan ya meyakinkan dengan mimpi kita, perencanaan kita, kemudian nanti bisa selanjutnya eksekusi kan gitu Mas Haris. Siap. Iya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Amin. Tapi Mas Agung ini kan kita ada Mas Aryo nih. Iya benar. Kira-kira mintain tanggapan aja lah. Iya Pak. Mungkin dari Mas Aryo yang udah mengalami zaman Pak Lili, zaman jangan Pak Aris gitu. Kira-kira apa nih Mas perbedaannya atau yang berkesan di antara Pak Aris sama Pak Lili ini? Bingung Mas kan Aryo. jawabnya. Mohon izin Bapak, saya izin menjawab. Yang paling berkesan dulu pas di era kepemimpinan Bapak Lili, yaitu kita di tahun 2020 itu gencar-gencarnya COVID Mas. Iya benar Mas. Nggak bisa Orang-orang itu disuruh lockdown di rumah, Iya. tapi kita sebagai insan perhubungan kita tetap harus bekerja Iya. sesuai tupoksi kita. Mm-mm. Kita mengorbankan orang yang kita cintai di rumah Iya, benar. untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Iya. Satu pesan yang masih saya ingat sampai sekarang, Mm-mm. beliau pernah berkata kepada kami teman-teman itu, Mm-mm. kalau semua ini dijalani dengan baik, dengan niat ibadah, semuanya akan terlaksana dengan baik. Dan satu lagi, beliau pernah berkata, kita itu bukan Superman, tapi kita itu super team. Yes, keren. Itu yang menjadikan teman-teman itu Primitif, termotivasi semangat ya, semuanya. Bang, Mas Iya, ya. betul sekali. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Agung. Terima kasih benar. banyak. Nampaknya duanya. Enggak, Gung, jangan dimintain komentar tentang saya gitu ya. Iya benar. Nanti aja. Nanti kalau saya udah pensiun. Mas Agung, Yo. memang untuk membangun suatu teamwork yang bagus itu memang harus bicara dari hati ke hati. Iya. Ya jadi saya selalu menghargai setiap teman-teman jadi apa. Kemudian nanti puncaknya saya akan diskus dengan beliau di satu ruangan itu kan. Iya, benar. Beliau kan Pak Lili udah dah saya tak keluar rumah, janganlah di sini kita bisa diskus. Jadi kita menampung aspirasi teman-teman, sistem dengan seperti apa yang menjadi kekurangan, apa yang mesti kita lakukan, ayo kita bersama-sama. Iya. Ya. Pada saat itu pandemi memang mau tidak mau memang kondisinya seperti itu. Ya kita harus memberikan layanan kepada masyarakat, namun kita juga harus menjaga diri kita sendiri untuk tidak untuk menjaga untuk tidak tertular. Iya. Itu paling luar biasa pada saat dengan waktu yang 6 bulan, namun kesannya sangat dalam. Iya benar. Luar biasa keduanya. Ya Mas Aryo Siap, ya. sangat beliau Menginspirasi. menginspirasi anak-anak muda. Iya seperti saya. Baik, mungkin sekian ya Bapak ya podcast ngopi kita hari ini. Kita doakan semoga Pak Lili sehat selalu. Amin. Semoga silaturahmi di antara kita selalu tetap terjaga. Misalkan kalau ke terminal tidak lagi, jangan lupa mampir ya Bapak ya. Ya. Baik Mitra Darat, mungkin sekian podcast kita hari ini. Bagi Mitra Darat yang gak mau ketinggalan podcast kita selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan YouTube channel kita di Terminal Tidar.
Sekian dari saya, salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.